Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan kembali silsilah kajian singkat untuk mengisi waktu iktikaf kita, khususnya bagi para jamaah Alia Travel yang ada di paket akhir Ramadan ini, yaitu 10 amalan yang pahalanya akan terus mengalir hingga hari kiamat kelak, sampai pun orang yang bersangkutan telah meninggal dunia. Yang ketiga adalah hafrul abar, yaitu menggali sumur. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan, faqad warada fi hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam au hafara bi'ran. Telah berlalu hadis Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau menggali, yaitu sebuah sumur. Itu di antara amalan yang pahalanya akan terus mengalir bagi seseorang hingga ia telah meninggal dunia adalah menggali sumur. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya amalan ini adalah amalan yang sangat agung, sangat mulia, besar sekali manfaatnya. Dan ini juga mirip dengan keutamaan, yaitu pada pembahasan sebelumnya, mengalirkan sungai, ya, persis. Jadi hampir memiliki makna yang sama, mengalirkan sungai sehingga air itu bisa mengalir ke rumah-rumah kaum muslimin, ke tempat-tempat yang mereka butuhkan. Demikian pula dengan sumur, ya, bisa ditimba oleh siapapun yang membutuhkan. Kemudian beliau juga membawakan satu hadis, yaitu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau bersabda, "Bainama rajulun bitariqin ishtadda alaihi al-atash." Suatu ketika ada seseorang di perjalanan yang sangat kehausan. Fawajada bi'ran, lalu ia menemukan sebuah sumur. Fanazala fiha fashariba. Lalu ia turun ke dalam sumur tersebut, lalu ia meminum airnya. Thumma kharaja. Kemudian ia keluar. Fa'idha kalbun yalhathu ya'kulu thara minal atash. Dan ternyata ia menjumpai seekor anjing yang menjulurkan lidahnya sampai menjilati tanah karena saking hausnya. Jadi ada anjing yang kehausan hingga lidahnya itu menjulur sampai menjilati tanah. Faqala ar-rajulu, maka orang ini mengatakan, laqad balagha hadzal kalba minal atashi mislu alladhi kana balagha minhu. Sungguh anjing ini telah merasakan kehausan yang luar biasa sebagaimana yang aku rasakan sebelumnya. Fanazala al-bi'ra, maka seorang laki-laki tadi pun turun ke dalam sumur. Famala'a khuffahu ma'an, lalu ia memenuhi sepatunya dengan air. Jadi air itu dipakai untuk wadah menampung air. Lalu bagaimana cara dia membawa sepatu yang berisi air tadi ke atas? Summa amsakahu bifihi hatta raqiyah. Lalu ia gigit sepatu tersebut dengan mulutnya sambil dia naik ke atas. Ya, perjuangan yang luar biasa. Fasaqal qalba, lalu ia memberikan air minum itu kepada anjing. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu, maka Allah pun bersyukur kepadanya. Artinya Allah berterima kasih kepadanya, lalu Allah pun mengampuninya. Kemudian setelah mendengar kisah ini, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi la ajra." Wahai Rasulullah, apakah kita memperlakukan hewan-hewan ternak kita
dengan memberi mungkin air minum, makanan, hal yang membuat mereka nyaman, apakah dapat pahala? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fi kulli kabidin radbatin ajrun. Berbuat baik kepada setiap makhluk yang memiliki hati itu ada pahalanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya menjelaskan. Fa in kana Allah jalla jalaluhu qad ghafara li hadzal rajuli dzunubahu, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni orang tersebut dosa-dosanya karena li'annahu saqa qalban syurbata ma, karena ia telah memberikan yaitu kepada seekor anjing air minum, fa kaifa dhannu biman hafara al-bi'r, lalu bagaimana dengan orang yang menggali sumur tersebut, wa tasabbaba fi wujudiha, menjadi sebab adanya sumur tersebut dan adanya air yang bisa diminum oleh makhluk-makhluk Allah, hatta tawantafa biha khalqun katsir, sehingga bisa mendapatkan manfaat yang mereguk airnya makhluk-makhluk Allah yang banyak yang lainnya. Perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal yang sepele, orang membantu anjing yang kehausan untuk mengambilkan air minumnya, itu dapat pahala, diampuni dosa-dosanya. Lalu bagaimana dengan yang membuat sumurnya, yang menjadi sebab orang tadi bisa yaitu minum? Karena kisah tadi diawali orang laki-laki tadi kehausan, lalu dia minum dari air sumur tersebut, ya. Baru setelah itu dia membantu anjing untuk mengambil air dari sumur tersebut, ya. Nah, yang menolong anjing untuk bisa minum dari sumur tersebut saja dapat pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana yang membuat sumur tersebut? Ya, orang-orang yang lewat banyak. Yang kehausan bukan hanya orang itu saja, yang kehausan bukan hanya anjing. Ya, mungkin ada lagi golongan yang lain yang mengambil ya, air sumur tersebut lalu ia berikan kepada anaknya, kepada istrinya, kepada hewan ternaknya, kepada makhluk Allah yang memiliki hati. Ya, tentu pahala itu akan didapatkan yang paling utama, yang paling banyak bagi yang membangun sumur tersebut. Ya. Kemudian juga waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man hafara ma'an, barang siapa yang menggali sumur, ya, membuat sumur, membangun sumur, lam yashrab minhu kabidun harra, kemudian tidaklah seorang makhluk, suatu makhluk pun yang memiliki hati yang kehausan, min jinnin wala insin wala sabu'in wala ta'irin, baik itu jin, manusia, hewan buas, burung, illa ajarahullahu yaumal qiyamah, melainkan Allah akan memberi pahala baginya di hari kiamat. Bagi siapa? Bagi yang membangun atau yang membuat sumur tersebut. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hadapan kita banyak pintu-pintu kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah, di antaranya adalah berpartisipasi di dalam upaya untuk membangun sumur. Makanya mungkin kita sering melihat yaitu donatur-donatur dari Timur Tengah, itu mereka banyak sekali memiliki proyek-proyek pembangunan sumur melalui yayasan-yayasan ada di Indonesia, gitu ya. Karena mereka tahu pahalanya luar biasa. Maka kaum muslimin yang ada di Indonesia juga jangan yaitu mau kalah dengan mereka yang mengetahui pintu-pintu kebaikan yang bisa menjadi sebab pahala itu akan terus mengalir sampai ia meninggal dunia. Ya. Jadi kemarin kita sudah membahas masalah mengalirkan sungai, urbanisasi. Ya, demikian pula yang tidak kalah pentingnya membangun sumur. Ya, maka mari sepulang kita dari tanah suci ini, kita pulang ke Indonesia, kita upayakan ya mencari yaitu proyek-proyek pengadaan sumur, lalu kita bisa membantu kaum muslimin di sana. Bayangkan kalau yang memanfaatkan sumur tersebut orang-orang soleh, pondok pesantren, santri-santri,
para penghafal Al-Quran, para penuntut ilmu agama, lalu mereka bisa tumbuh berkembang untuk menyebarkan ilmu agama, berapa pahala yang bisa kita dapatkan. Yang pasti ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan diberikan. Bagi siapa? Bagi yang mengambil air untuk membantu orang lain maupun makhluk Allah yang lain. Lalu bagaimana dengan yang membangunnya? Tentu lebih banyak lagi pahala yang akan didapat. Maka mari kita manfaatkan pintu kebaikan ini jika ada kesempatan. Baik, kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.